Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Di video kali ini aku bakalan sharing lagi mengenai beasiswa KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Ternyata di video aku kemarin tuh yang udah aku share tentang jadwal-jadwalnya, jadwal pendaftaran KIP di setiap jalur, itu ternyata banyak banget yang antusias untuk menonton. Dan ternyata baru aku tahu nih, ternyata penonton aku juga banyak yang mau daftar beasiswa. Namun banyak yang gak tahu gimana sih Kak caranya, apa aja persyaratannya, cara daftarnya, cara lolosnya, itu aku bakalan share di YouTube aku. Makanya kalian jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku Leni Agustin supaya aku lebih semangat juga untuk bikin videonya. Dan kalau misalnya aku ada update terbaru, video terbaru itu kalian langsung bisa mengetahui informasinya. Dan buat kalian yang mau chat-chat aku, bisa banget yang mau tanya-tanya langsung aja chat di WA 0882 4785 4631. Dan kalau kalian mau cari informasi mengenai Kartu Indonesia Pintar melewati Instagram, itu bisa banget kalian follow Instagram info.umptkIN dan Instagram pribadi aku Leni Agustin 10 karena aku sering banget live untuk menjawab pertanyaan kalian. Oke, langsung aja mari kita nonton, ini dia videonya. Oke guys, nah jadi untuk kalian yang mau daftar beasiswa KIP atau Kartu Indonesia Pintar, tentunya ada persyaratan yang harus kalian penuhi. Nah di video ini aku bakalan share semua persyaratan yang harus kalian penuhi untuk mendaftar Kartu Indonesia Pintar, dimana kalau ada satu persyaratan yang kalian tidak penuhi atau tidak mempunyai persyaratan tersebut, itu sudah dipastikan kalian tidak lolos dalam penerimaan beasiswa. Nah makanya di video ini aku bakal share semua persyaratan yang harus kalian penuhi. Makanya kalian harus tulis atau catat atau persiapkan dari sekarang sebelum kalian mendaftar Kartu Indonesia Pintar. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah penerima Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah itu adalah merupakan siswa SMA, SMK atau sederajat yang lulus atau akan lulus pada tahun berjalan dan telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya. Nah, gimana sih Kak maksud dari pernyataan yang pertama atau poin pertama? Nah, jadi untuk kalian yang mau mendaftar Kartu Indonesia Pintar beasiswa KIP, itu kalian harus merupakan dari lulusan SMA atau SMK atau sederajat berdasarkan tahun ini atau 2 tahun sebelumnya. Nah tahun ini kan tahun 2023 ya, 2 tahun sebelumnya itu tahun 2022 dan tahun 2021. Nah jadi buat kalian yang mau daftar beasiswa KIP itu hanya bisa didaftar oleh 3 angkatan yang lulus, yaitu angkatan tahun 2023, angkatan tahun 2022, dan angkatan 2021. Jadi kemarin yang bertanya, Kak apakah gap year bisa daftar beasiswa Kartu Indonesia Pintar? Jawabannya bisa, asalkan gap year tahun 2022 dan gap year tahun 2021. Nah kalau misalnya kalian gap year di tahun 2020 atau tahun 2019, mohon maaf banget, itu kalian udah nggak bisa daftar Kartu Indonesia Pintar karena tidak memasuki dalam persyaratan tersebut. Nah jadi untuk 3 tahun aja ya, tahun 2022, 2023, dan 2021. Oke, next persyaratan yang kedua yang harus kalian penuhi kalau kalian mau lolos beasiswa Kartu Indonesia Pintar, yaitu kalian harus memiliki NISN, nomor induk siswa nasional, terus harus punya NPSN, nomor pokok sekolah nasional, dan juga NIK atau NIK, nomor induk kependudukan yang valid. Nah, jadi menurut aku ini semua kalian pasti punya ya. Untuk NISN ini bisa kalian dapat di sekolah kalian, dan NPSN juga bisa kalian dapat di sekolah kalian. Ini bisa kalian cek di Google, ada NPSN dan juga NIK.
nomor induk kependudukan. Ini ada di KTP kalian. Yang udah punya KTP bisa cek di KTP-nya untuk nomor induk kependudukan. Dan untuk kalian yang belum punya KTP bisa cek di kartu keluarga ya. Di sana ada nomor induk kependudukan yang valid atau artinya yang udah terdaftar. Jadi jangan yang asal-asalan karena itu sama aja kalian nggak bisa lolos dalam kartu Indonesia Pintar. Jadi kalian harus memasukkan data-data yang benar atau sesuai dengan identitas diri kalian. Selanjutnya, persyaratan yang ketiga kalau kalian mau lolos beasiswa KIP kuliah yaitu memiliki potensi akademik yang baik, tetapi terbatas dari segi perekonomian yang dibuktikan dengan dokumen sah dari data kependudukan setempat. Gimana nih Kak maksudnya dari poin ketiga? Nah, jadi persyaratan yang ketiga itu artinya kalian harus memiliki akademik yang baik. Artinya kalian harus memiliki nilai yang baik, nilai yang tinggi sewaktu kalian SMA atau SMK. Tetapi yang terbatas dalam perekonomian. Artinya kalian memiliki atau orang tua kalian memiliki penghasilan yang terbatas atau yang terbatas gitu loh, tapi harus diberikan bukti yang sah. Jadi nantinya kalau misalnya kalian mau daftar KIP beasiswa ini tuh harus ada bukti yang dilampirkan. Misalnya kayak tadi harus memiliki akademis yang baik, berarti ini kemungkinan membutuhkan rapor supaya mencantumkan nilai-nilai kalian dan juga perekonomian yang terbatas. Jadi kemungkinan memunculkan slip perekonomian keluarga kalian atau biaya-biaya misalnya kayak listrik, air itu bakalan dilampirkan nantinya kalau kalian mau daftar Kartu Indonesia Pintar. Kemudian untuk poin yang keempat yaitu siswa mempunyai Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Keluarga Sejahtera dan terdata di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kemensos. Nah, artinya kalian itu harus mempunyai Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar itu semacam kayak KTP gitu yang warna ungu putih ya, ungu putih. Aku ada tapi ada di lemari, nggak bisa ambil dulu guys. Nanti aku perlihatkan di next video ya gimana gambaran dari Kartu Indonesia Pintar. Dan kalau misalnya kalian nggak punya Kartu Indonesia Pintar, itu kalian bisa menggunakan yang namanya kartu KKS yang warna kuning, itu kuning atau hijau deh. Kartu Keluarga Sejahtera KKS ya, dia juga kayak KTP gitu kecil. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah punya kedua kartu ini atau salah satu ya, KIP, KIP atau KKS, itu kalian udah bisa banget daftar Kartu Indonesia Pintar. Jadi pastiin dulu, tanya sama orang tua kalian atau orang di rumah kalian apakah kamu punya KIP atau KKS. Kalau punya silahkan langsung daftar beasiswa karena ini bisa banget kalian langsung dapat beasiswa. Kemudian persyaratan yang terakhir atau yang kelima, telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS pada prodi akreditasi A atau B. Memungkinkan pula untuk prodi dengan akreditasi C dengan pertimbangan tertentu. Nah, artinya kalau kalian mau daftar beasiswa Kartu Indonesia Pintar, pastikan kalian udah diterima di salah satu PTN, PTN Perguruan Tinggi Negeri atau PTS Perguruan Tinggi Swasta di salah satu jalur yang udah aku sebutin di video kemarin. Misalnya kayak jalur UMPTKIN, SPAN PTKIN, SNBT atau SNBP atau Mandiri. Kalian udah lolos di kampus tersebut dengan prodi akreditasi A atau B. Tapi kalau misalnya kalian lolos di akreditasi C, itu masih bisa dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya prodi A atau B itu udah pasti lulus, tapi kalau misalnya C ini masih menjadi pertimbangan. Jadi semoga kalian lulus di prodi A atau B ya, karena kalau misalnya C ini masih menjadi pertimbangan untuk kalian mendapatkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Itu dia guys video kali ini, 5 poin persyaratan yang harus kalian penuhi kalau kalian mendaftar Kartu Indonesia Pintar beasiswa ya. Jadi semoga kalian terbantu dengan adanya video seperti ini. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan atau masih kebingungan mengenai beasiswa KIP, silahkan kalian komen aja di bawah, atau kalian butuh video apa langsung aja komen di bawah. Kalian juga bisa ngechat aku di WhatsApp kalau misalnya mau bertanya di 088247854631. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.